Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wassalim ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang penyembelihan hewan. Dalam materi ini pertama kita menjelaskan tentang pengertian penyembelihan hewan dalam Islam, yang mana sembelih dalam bahasa Arab disebut az-zakah, yang berarti baik dan suci. Yang kedua, secara istilah penyembelihan hewan adalah memutus jalan makan dan minum, pernafasan dan urat nadi pada leher binatang yang disembelih dengan pisau, pedang atau alat lain yang tajam sesuai dengan ketentuan syarak. Ketiga, semua binatang yang dihalalkan oleh Allah SWT untuk dikonsumsi oleh umat manusia wajib melalui proses penyembelihan terlebih dahulu. Oleh karena itu, binatang yang halal bisa menjadi haram dikonsumsi jika matinya tidak melalui proses yang benar sesuai syariat, yakni melalui proses penyembelihan. Selanjutnya kita mempelajari dasar hukum penyembelihan hewan yang sudah diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Maidah surah kelima ayat ketiga, yang berbunyi Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma ukhilla illi ghairillah illa akhirhi al-ayah, yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang terjatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu untuk menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Selanjutnya kita mempelajari tentang tata cara penyembelihan hewan dalam Islam, yang mana ada beberapa rukun dalam penyembelihan dalam Islam. Yang pertama, menyembelih harus beragama Islam, harus itu. Kalau tidak agama Islam tidak sah, karena itu salah satu rukunnya, harus beragama Islam. Yang kedua, binatang yang disembelih binatang yang halal, baik halal dari zat-zatnya maupun halal cara memperolehnya, bukan hasil mencuri atau menipu. Ketiga, alat penyembelih harus tajam agar dapat mempercepat proses kematian binatang tersebut dan tidak terlalu menderita sewaktu disembelih. Kalau ketol, ibaratnya itu kalau tumpul ya, itu malah akan menyiksa sama hewan tersebut tadi. Oke. Yang keempat, tujuan penyembelihan untuk tujuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk tujuan tumbal. Misalkan kita menyembelih hewan tujuannya untuk di kuburan atau di tumbal yang lain, mungkin untuk dikasihkan ke pohon, itu juga tidak diperbolehkan. Untuk sesajen apalagi, seperti zaman dulu nenek moyang kita mungkin ya, yang berhala, menyembah berhala, atau upacara kemusyrikan lainnya seperti itu. Baik, selanjutnya kita mempelajari tata cara dalam menyembelih hewan ya. Yang pertama, menggunakan pisau yang tajam, hampir sama dengan yang tadi, hampir sama dengan rukun ya, menggunakan pisau yang tajam. Semakin tajam pisaunya, maka akan semakin baik. Hal ini telah didasarkan oleh hadis Sa'dan bin Aus radhiyallahu anhu. Jika Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan melakukan ihsan dalam segala macam hal. Apakah kalian membunuh, maka bunuhlah secara ihsan, yaitu dengan cara baik. Dan jika kalian menyembelih, maka sembelihlah secara ihsan juga. Hendaknya kalian mempertajam pisau dan menyenangkan sembelihannya tersebut. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Yang kedua, baiknya tidak mengasah pisau yang akan digunakan untuk menyembelih di hadapan hewan. Misalkan kita menyembelih, kita sangat tidak dianjurkan sekali untuk mengasah pisau di depan wajahnya hewan tersebut ya. Dikhawatirkan mungkin nanti hewannya mungkin ya
takut atau mengalami gangguan mental mungkin ya. Nah, seperti itu. Hal ini dapat membuat hewan tersebut disembelih itu ya takut sebelum disembelih malah. Hal ini didasarkan pada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar mengasah pisau tanpa memperlihatkan kepada hewan tersebut, yaitu dalam hadisnya riwayat Ahmad Ibnu Majah. Yang ketiga, dalam tata cara penyembelihan hewan yaitu menghadapkan hewan ke arah kiblat. Nah, dianjurkan itu tata caranya seperti itu. Yang keempat, membaringkan hewan ya di atas lambung sisi kiri seperti itu. Yang kelima, menginjakkan kaki pada bagian leher hewan. Yang keenam, membaca basmalah hendak akan menyembelih hewan tersebut. Yang ketujuh, membaca takbir. Yang kedelapan, menyebutkan nama orang yang akan menjadi tujuan hewan kurban tersebut, misalkan si A bin sopo mau ya, si A diniatkan kita dia berkorban misalkan seperti itu. 9, menyembelih dengan cepat supaya meringankan apa yang sedang dialami oleh hewan. Jadi boleh gaklah suwe-suwe ya, tidak usah lama-lama lah gitu, kasihan nanti sama saja menyiksa hewan tersebut nggih. Yang ke-10, memastikan pada bagian kerongkongan terputus nggih, sama tenggorokan juga itu, atau mungkin 2 urat leher itu telah terpotong dengan pasti. Nah, itu juga sudah boleh. Yang ke-11 yaitu dilarang mematahkan leher sebelum hewan tersebut benar-benar mati. Nah, gitu. Sebelum benar-benar mati kita dilarang untuk mematahkan leher ya. Sejauh ini dicoklek. Hewannya belum mati kok wis di odal-odal ya. Selanjutnya mari kita memahami hikmah penyembelihan hewan secara Islam, yang mana di sini pentingnya menyembelih hewan sesuai dengan syariat Islam adalah agar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan makanan yang halal dan sehat. Sehingga dalam menyembelih kita ya dianjurkan dalam Islam, khususnya bagi kita nantinya untuk di dalam masyarakat, kita harus memastikan prosesnya dilakukan dengan benar dan sesuai standar kesehatan manusia. Hal ini akan membuat kualitas daging menjadi lebih baik karena darah hewan dapat keluar dengan sempurna, sehingga dapat mencegah kontaminasi pada daging tersebut. Seperti itu, demikian dari pemaparan materi yang saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada beberapa yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu minkum shiratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.